Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra untuk edisi ke-261. Di kesempatan kali ini hari Kamis tanggal 20 November 2026. Dan seperti biasa selama 2 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol berkenaan dengan dunia literasi dan kesusastraan. Nah, malam hari ini ya, ini kayaknya Pekalongan ya, Pekalongan Raya nih ya. Nggak tahu, mungkin lagi musimnya kali ya. Jadi di saat musim hujan banyak juga nih pementasan. Iya, beberapa waktu lalu ada pementasan Anomanobong yang diselenggarakan oleh Teater Zenit. Kemarin ya baru selesai Pekalongan Art Festival. Dan ini yang akan segera menyusul adalah pementasan teater unik ya. Nah, kira-kira akan mementaskan apa? Kita akan obrolkan selama 2 jam bersama bintang tamu spesial dari teater unik pastinya. Karena apa ya? Saya nggak tahu nih. Kira-kira apa sih yang akan dipersembahkan, apa yang akan dipentaskan, bagaimana konsepnya dan segala macamnya. Nah, Anda yang menyimak siaran Kojah Sastra boleh ya bergabung baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 085420912. Silakan, bisa Anda manfaatkan dua layanan komunikasi kami ya. Oke, dan pastinya kalau sudah ada bintang tamu, obrolan kita bisa jadi lebih ramai lagi nih. Syukur-syukur Anda juga ikutan gabung untuk kesempatan malam hari ini. Baik, ditunggu ya. Dan nanti kita akan obrolkan lebih dalam lagi soal pementasan yang akan dimainkan oleh kawan-kawan dari teater unik. Oke, sambil nunggu bintang tamu, kita simak terlebih dahulu satu persembahan dari Nona Ria, Maling Jemuran. Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari, aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu, ku akan mencuci kainku. Ku cuci dan ku jemur menghadap arah timur, kain rapi sungguh lelah letih bekerja, bersantai dulu saja dengan segelas kopi di meja. Lalu tiba-tiba bayangan muncul di sudut mata. Kulihat seorang pria berjingkat lewati pada rumah. Apa yang dia lakukan? Dia mau mencuri batik kesukaan. Lekas ku lari ke depan dengan membawa pentungan. Hampir saja ku jotos seorang pria pelontos yang berpakaian biru polos. Lalu ku bersalaman, apa kabar hai paman? Aku kira maling jemuran.
Baik, kita balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama kawan-kawan dari Teater Unik. Ada siapa saja malam hari ini? Yuk kita kenalan dengan mereka. Halo, hai. Halo teman-teman. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ini Pak. Sehat ya. Ini siapa aja nih? Boleh dong dikasih nama gitu. Oke. Oke, kenalin ya sama teman-teman saya Muhammad Hamamundani, Mm-mm. pengurus Teater Unik sekarang. Mm-mm. Kalau saya Anas ini selaku pengurus Teater Unik sekarang juga. Oke. ketua ini, Pak. Wakil ketua. Ketuanya yang mana? Ketuanya Cika. Oh, Cika ya. Siska Octavia. Cika masih latihan juga malam hari ini. Masih ada urusan Pak. Oke. Kerja Kapan soalnya masih? dia Pak. Oh, sambil kerja Iya. juga. Oh iya ya. Ya kalau misalkan nggak sambil kerja ya memang berat sih bebannya. Iya. Ya biaya mahal kan. Biaya hidup maksudnya. Iya. Oke. Nah baik. Katanya Teater Unik mau bikin pentas. Boleh dong diceritain gimana itu awalnya? Awalnya bikin pentas ya Mm-mm. teman-teman ya, mungkin biar teman-teman juga tahu gitu. Dia memang benar Teater Unik itu nanti akan ada pentas satu minggu lagi atau Iya. Seminggu lagi ya? hari ya? 8 hari. Ya. 8 hari lagi. Ada pementasan. Oke. Awalnya kepikiran dengan pentas karena memang intensitas kita di 1 tahun beberapa bulan ke belakang ini memang terakhir pentas kita itu cuma stupen ya. Kita terus dari dinamika yang terjadi di teman-teman itu, teman-teman kok akhirnya juga pengen pentas, akhirnya kita pentas, dan juga ada naskah yang memang sekiranya dari kondisi dan situasi teman-teman Teater Unik sekarang rasakan itu agak relevan gitu Pak. Gimana Di tuh? teman-teman mahasiswa juga naskah ini tuh. Apa sih kondisi yang relevan dengan naskah itu kondisi yang gimana tuh? Oke. Aku pengen ngerti dong. Ya kondisi dan situasi sekarang ya terlebih dan fokusnya itu sama teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa mungkin kondisi dan situasi di dunia sekarang yang dunia serba kompetitif gitu kan Pak. Nah itu akhirnya kan beberapa kita manusia zaman sekarang atau kita mahasiswa ya zaman sekarang itu dibenturkan dengan distrik-distrik tekanan sosial yang di luar itu akhirnya sampai beberapa mahasiswa itu kadang teruji lah ke idealismenya atau fokusnya terhadap kuliah gitu. Oh gitu. Oh artinya bahwa aku nggak ngerti ya kompetisi yang dimaksud tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Gimana tuh? Oke, jadi beberapa kadang gini Pak, yang kita rasakan di Universitas Pekalongan Unikal sendiri itu, ya mungkin generalnya juga sama. Di teman-teman mahasiswa sekarang itu beberapa faktor itu akhirnya kita menangkap bahwasanya memang benar kadang omongan pahit yang pernah dikatakan beberapa orang mengenai mahasiswa sekarang itu beda dengan mahasiswa dulu gitu. Ya iyalah, dulu dan sekarang kan udah jelas beda. Ya zamannya waktunya dengan Pak ya. Dari sisi waktu aja udah beda. Ya. Apa yang membedakan? Kalau yang pernah kamu dengar pendapat itu apa sih yang Pak. membedakan? Jadi karena mahasiswa sekarang itu mungkin beberapa dari kita sendiri ya, terlebih karena kita juga mahasiswa, kadang orientasi kita perlu mempertanyakan kepada diri kita sendiri Pak, bahwasanya kita ketika kuliah itu orientasinya apa sih sebenarnya? Entah mengejar IPK atau mengejar nilai kah, atau memang sebenarnya yang perlu kita kejar itu value gitu kan. Oh iya esensi ya istilahnya. Ya, esensinya itu cukup terkikis lah gitu kan. Oh gitu. Misal sekarang mahasiswa fokus biar ikut banyak organisasi gitu. Biar punya sertifikat yang banyak gitu atau ikut seminar apa atau pelatihan gitu ya. kan. Sampai akhirnya gini loh Pak, kompetitif itu kadang menyingkirkan nilai moral yang ada di situ Pak. Oke, ini seru nih.
Ini sebenarnya bagian dari cara untuk menyadarkan atau sebenarnya ini pembelaan? Sembari kita memberikan ruang refleksi untuk teman-teman, Iya. kita juga merefleksi sendiri. Oh gitu ya. Karena kan gini, ya jangan-jangan di luaran sana nih ada yang bilang bahwa ya itu kan pandanganmu gitu kan, dan apa ya? Jangan-jangan ini adalah semacam alibi bahwa apa ya, teman-teman yang berpikir semacam ini karena tidak mau ikut di dalam kompetisi itu. Terus ngerasa kalah gitu kan, terus akhirnya bikin itu. Nah, jangan sampai loh itu yang terjadi loh. Ngeri juga loh kalau hal itu terjadi. Kalau menurut pandangan siapa tadi, aku lupa nama. Dani ya. Dani. Gimana? Menurutmu gimana? Kalau menurutku kadang memang hal itu gini sih, kalau dari aku sendiri itu memang ketika dibenturkan dengan perkembangan zaman ya gitu kan Pak. Karena kita hidup, karena kita masih hidup dan kita masih Ya. berkembang gitu. Memang adaptasi itu hal yang penting gitu kan Pak. Betul. Dan apalagi mengikuti perkembangan dan dibenturkan dengan kompetisi yang Trennya akhirnya gitu. sebenarnya tujuan dari kompetisi itu ya untuk mengembangkan diri kita gitu kan Pak, akhirnya untuk naik level Idealnya, gitu kan. idealnya gitu. Iya, idealnya Tujuan gitu kan. idealnya gitu. Cuman beberapa memang dari saya sendiri kadang memang bisa ketika memang dikatakan pembelaan atau alibi ya kadang Bisa juga gitu sampai ya, situ udah ya. gitu kan. Tapi karena ada beberapa kok aku nggak bisa sih kayak dia gitu. Kadang kontradiksinya itu fundamentalnya tuh gini Pak. Misal aku kok nggak bisa kayak dia sih, dia terkenal di kampus. Tapi kayaknya dia sama aku masih pinteran aku dia kan, di dalam kesombongan yang apa namanya apa ya, kesannya itu karena dia udah pernah ngobrol sama aku, kayaknya dia terkenal itu karena apa sih, apa karena dia memang ikut banyak organisasi atau memang menyebar relasi atau karena kepintarannya atau karena apanya gitu sih. Tapi kadang hal itu juga ketika aku menyalahkan, ketika aku mempertanyakan hal itu, kenapa sih dia kayaknya dia sama aku lebih bisa aku deh. Tapi ketika dibenturkan dengan apakah ini pembelaan dari diriku sendiri karena aku tidak bisa mengikuti kompetisi itu. Nah, di naskah ini tuh juga membahas mengenai kita itu menelanjangi manusia, bagaimana konflik batin yang manusia sendiri itu rasakan gitu loh Pak. Oh gitu ya. Jadi artinya bahwa ruang kompetisi ini mestinya menjadi pemicu untuk membuat setiap, terutama mahasiswa lah ya. Fenomenanya kan itu ya. Yang mau diambil kan fenomena di kalangan mahasiswa. Jadi jauh lebih tidak meninggalkan rasa empati kepada hal-hal di luar itu gitu kan. Tapi faktanya memang ada sebagian yang karena dia terlalu fokus di kompetisi, jalur kompetisi itu akhirnya justru menghilangkan rasa empati gitu ya. Dengan kata lain, kompetisi artinya jadi lingkaran setan gitu ya. Iya. Ketika memang kita yang masuk dalam kompetisi itu tidak benar-benar sadar gitu kan akan lingkungan gitu kan Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong, itu naskah apa sih yang mau ditampilin? Aku pengen ngerti dulu biar pendengar kita jadi penasaran gitu loh. Apa tuh? Naskahnya apa? Judul naskah. Kalau judul naskahnya itu kita judulnya Setan Dalam Bahaya, karyanya. Setan Dalam Bahaya. Karya Taufik Al-Hakim. Taufik Al-Hakim. Oke, Tapi- Setan Dalam Bahaya ya. Setan Dalam Bahaya itu kita namanya apa, adaptasi. Diganti Diadaptasi. judulnya Setan Awas Ada Bahaya gitu. Ada manusia. Ada manusia, sorry. Setan awas ada manusia itu. Setan Awas Ada Manusia. Setan Awas Ada Manusia. Titik kedua ya. Ada manusia. Kok bisa jadi akhirnya diubah jadi gitu? Tentunya dengan Gimana? perubahan judul itu pasti di dalamnya itu sedikit berubah, menyesuaikan seperti tadi yang Mas Dani bilang kan. Perubahan zaman dari dulu ke sekarang itu pasti berubah ya Mas Dani ya. Gitu. Oke. Itu berarti saduran ya, Iya. menyadur dari naskah yang sudah ditulis oleh Taufik Al-Hakim. Tapi
Kalau boleh tahu sudah izin belum sama penulisnya? Oh, jejak digitalnya itu Pak Taufik Al-Hakim itu nggak ketemu Pak, karena kan memang beliau kan lahir dari dulu banget gitu kan Pak. Kayak setahu saya kan itu sastrawan Mesir kan Pak. Ya. Oh iya, Iya, ini iya kan. berarti ini karya terjemahan yang kemudian Iya, teman-teman sadur. Iya, betul, Pak. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap sih. Iya, Kalau iya. dari sisi kekaryaan ini bisa agak-agak ngeri sedap. Ada satu kasus yang hampir serupa dengan yang pernah saya alami waktu itu. Saya bersama kawan-kawan di Teater Semarang waktu itu ya, mementaskan sebuah naskah yang ditulis oleh Gracia Marque. Nah, waktu itu kami membuat pementasan naskah ya, saduran dari cerpennya Gracia. Terus kemudian itu aslinya bahasa Latin, bahasa Spanyol kalau tidak salah. Nah, karena itu kami ambil cerpen yang sudah dalam bahasa Indonesia terjemahan, terus kemudian kita sadur jadi sebuah naskah gitu. Kita adaptasi dari cerpen yang sudah terjemahan itu. Wah, itu disoal oleh banyak orang waktu itu. Wah, ini gimana? Ya, tapi itu ngomongin soal pertanggungjawaban secara kekaryaan ya. Secara kekaryaan bahwa ternyata saya baru tahu bahwa ternyata untuk membuat pementasan yang didasarkan oleh naskah-naskah luar itu kita harus hati-hati banget sih sebenarnya. Kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kemudian terjemahan dari terjemahan dan dari terjemahan lagi gitu. Nah, itu mengerikan karena situasi situasi sosio antropologi yang hadir di naskah aslinya pasti sudah berbeda gitu. Karena misalkan ini diambil dari tradisi atau kebudayaan Mesir, Otomatis juga. ketika sudah diterjemahkan, ini kan sudah di Indonesia kan nih. Iya. Terjemahan terjemahan itu pasti mengandung interpretasi lintas kebudayaan. Iya. Nah, itu yang ini semacam warning aja ya aslinya. Maksudnya kembali lagi bahwa saya berpikir bahwa ini sekalipun ini karya hebat ya, tapi itu perlu kita hati-hati gitu. Tapi saya tidak mau memedulikan itu ya nanti, karena kan gini, mungkin belum menjadi sebuah kebiasaan di Pekalongan ini mengenai kritik seni, gitu kan. Makanya saya lihat bahwa kenapa sih perkembangan teater di kampus ya begitu-begitu aja. Saya sih ngelihatnya begitu, karena belum ada kritik seni yang benar-benar hadir gitu loh di teman-teman, baik itu pegiat teater maupun enggak cuman mahasiswa ya, pegiat kesenian secara keseluruhan. Saya belum melihat itu, makanya ya cuman di situ aja sih akhirnya nah makanya saya kenapa tertarik untuk mengundang teman-teman, karena saya rasa ini kok rame ya, panggung teater di Pekalongan belakangan lagi rame-ramenya nih, lagi hangat-hangatnya nih. Kemarin di UIN, kemarin hari itu ada PAF gitu kan. Nah, minggu depan ada Unik. Saya pengen ngerti sebenarnya kalian punya janjian apa gimana? Enggak ya. Mungkin kebetulan aja gitu. Oh gitu ya. Tapi enggak ada janjian sih itu. Maksudnya kok momennya kok dilalah Pas banget itu, Pak. dalam waktu yang hampir bersamaan Iya. gitu loh. Apakah memang begitu tradisinya gitu? Saya pengen ngerti itu. Artinya gini loh, bagaimana sih teater kampus itu membangun tradisi untuk membuat semacam pentas teater yang reguler bulanan atau misalkan apa, ada nggak sih kayak gitu tuh? Oke, kalau tradisi mengenai dari teman-teman yang berdinamika di teater kampus, terutama di Unikal sendiri, teater Unik itu, untuk tradisi pementasan itu nggak ada yang sakleknya, semisal dalam satu tahun itu kita ngadain pementasan berapa gitu ya, dan targetnya berapa gitu. Cuman ada memang beberapa, bukan prosedur ya, atau kebiasaan yang akhirnya juga
timbul menjadi kebudayaan gitu kan bahannya kan. Ini tuh di teman-teman teater unik itu sendiri kita yang udah diterapin dari periode sebelumnya periode sebelumnya ya, dari jauh-jauh periode Jauh, juga pembacaannya seperti itu. Biasanya kalau di teater unik itu kita ada prastupen itu prakondisi sebelum stupen, studi pentas gitu. Terus akhirnya kita ada stupen, habis stupen kita sebenarnya ada produksi gitu kan. Dalam beberapa kebiasaan, cuman kadang hal itu akhirnya bukan menjadi hal yang kaku gitu. Kadang akhirnya ketika kita teman-teman mau pentas pun akhirnya ya kayak ini gitu. Pentas aja ya pentas gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, artinya belum menjadi Tradisi. saya nggak tahu ya apakah perlu nggak sih teater di kampus, terutama teater kampus itu membangun tradisi semacam itu. Kalau dulu itu di beberapa kampus lain di Semarang misalnya, zaman saya ya, itu ada tradisi tuh. Jadi teater misalkan teater Gema, teater MK, teater apa lagi di UIN Wali Songo itu terus Wadas gitu ya. UNES itu SS itu mereka punya tradisi yang berbeda-beda, bahwa setiap tahun katakanlah mereka harus mementaskan berapa kali membuat pementasan berapa kali gitu. Nah, kemudian akhirnya dengan cara seperti itu akhirnya sempat terjadi yang namanya forum teater kampus ya. Jadi itu semacam forum untuk teater-teater kampus menjalin komunikasi, sehingga ketika mereka bikin event itu terjadwal dengan rapi. Nggak sampai menumpuk dalam 1 bulan. Karena begitu numpuk 1 bulan, katakanlah itu nanti pementasannya dikasih tiket, kasihan penonton. Gitu loh. Iya kan, harus ngeluarin uang lagi gitu. Nah, itu akan membuat menguras energi dan capek sih sebenarnya. Ya memang sih masyarakat kita butuh hiburan, tapi di sisi lain hal semacam itu kayaknya di Pekalongan saya ngelihat kayaknya antar teater kampus belum saling ketemu deh. Ya nggak sih? Ya kan, sehingga tradisi itu, kalau yang namanya tradisi teater di kampus akan lebih bagus ya ketika itu bisa saling dikoneksikan satu sama lain, sehingga ketika ada kampus nih yang semangatnya down nih, kampus lain bisa dorong gitu loh. Kalau bergerak sendirian kayaknya capek itu. Nah, itu yang belum ya kayaknya ya. Itu ya. Tapi kalau di teater unik sendiri, apakah setiap tahun harus ada pementasan gitu? Kalau dari teater unik sendiri, kalau setiap tahunnya harus ada pementasan enggak juga sih, cuman karena memang secara kita UKM itu berbasis organisasi dan hobi yang memadai mahasiswa untuk berkegiatan berbasis teater, ya akhirnya kita berkecimpung di teater gitu. Akhirnya kalau nggak pentas itu sepertinya kurang gitu. Ketika mendengar kata teater, otomatis kan kita sebagai orang awam kan Pementasan gitu kan. Ya. Mau nggak mau harus ada ya. Minimal berapa kali dalam 1 tahun? Oh, kalau minimalnya nggak ada sih, Pak. Nggak ada sih, Pak, kalau Oh, nggak ada. Iya. Maksimal deh berarti kalau minimal nggak ada. Kalau maksimalnya ya harusnya sebanyak-banyaknya, Pak. Iya. Oh, tapi jangan. Kalau terlalu banyak juga berat juga. Oh, iya. Bukan berat di ongkos ya. Iya, tapi akhirnya bisa jadi melokek juga gitu loh. Istilahnya Nggak enak bagus juga lah ya. gitu kan. Lagi-lagi itu gitu loh. Oke. Nah, ini berarti produksi yang keberapa kalau dihitung dari perjalanan unik? Oh, kalau ini tuh sebenarnya apa ya? Kita mau dibilang produksi itu Gimana? karena di pamflet itu sebenarnya kita namain produksi kecil gitu, walaupun akhirnya bicara soal produksi ya nggak usah ada kecil besar gitu kan, Pak. Iya, produksi aja. Sama jualan nasi, jualan misalkan bikin roti, ketika yang pesan dikit kan tetap itu namanya produksi. Terlepas dari yang pesan banyak apa kecil itu urusan porsi kan. Itu.
kenapa dinamai produksi kecil gitu lah. Iya, 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 iya. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi kenapa akhirnya dinamai produksi kecil itu karena mungkin kekurang percayaan teman-teman itu ketika ingin memberikan porsi yang tadi dianalogikan Pak Ribut itu memberikan porsi yang yang banyak gitu mungkin, yang wah gitu. Akhirnya hal-hal itu kita lebih fokus ke bagaimana kita akhirnya memproduksi rasanya dulu aja mengenai porsinya. Ketika mungkin rasanya sudah enak, mungkin porsinya akan kita bicarakan lebih lanjut gitu kan. Akhirnya ketika kita fokus sama rasanya, ketika rasa enak, otomatis porsi yang akan datang juga lebih banyak gitu sih Pak. Makanya akhirnya kita namain produksi kecil gitu. Oh, gara-gara nggak pede aja ya? Iya, nggak pede ada sih. Ini ya lucu juga sih, anak teater nggak pede itu adalah pamali loh ya. Iya, ya bagi saya sih, ya itu tadi di awal saya sudah ngomong bahwa kita ini barangkali ya di Pekalongan ini belum terbiasa dengan kritik seni. Iya. Nah, kritik seni ya, bukan bawel ya. Kalau bawel kan lain lagi ceritanya. Kalau bawel iya tradisi kita. Ada orang apa terus kemudian komentar tanpa dasar keilmuan yang mumpuni, tanpa ada landasan teori. Terus kemudian yang dibawelin terus kemudian bales dengan emosi. Nah itu itu namanya tradisi bawelan gitu kan. Nah itu nggak sehat, nggak sehat. Tapi kalau kritik seni itu sudah membumi dan menjadi tradisi yang kuat, saya kira sebenarnya itu akan menjadi apa ya, membangun kebiasaan-kebiasaan bagus di dalam setiap produksi teater. Nah, sehingga ketika muncul pementasan, saya dulu itu sering banget ngikutin ya perkembangan teater itu. Jadi misalkan ada nih pementasan teater dari mana itu, terus kemudian hari ini nih atau malam hari ini misalkan ada pementasan, besok pagi atau hari Minggunya sudah muncul tulisan artikel mengenai yang mengkritik pementasan itu di koran. Nah, di kita itu kan belum sampai ke situ gitu kan, sudah lewat nih masa koran, ya kan, diganti ke media sosial. Media sosial itu adalah media bawel, nggak ada keilmuannya sama sekali. Itu bahaya gitu kan. Saya mau nulis kritik seni di situ juga saya nggak pede, bukan nggak pede dalam arti nggak percaya diri, tapi saya mikir bahwa ini akan jadi pertengkaran yang nggak produktif. Iya, kalau di media sosial. Ya kan, ini akan menjadi pertengkaran yang nggak produktif. Maka kemudian saya ambil langkah yang lain gitu loh. Nah, itu pun masih kadangkala muncul pandangan bahwa sentimen gitu loh. Makanya sebagai kalangan kan teater kampus ini kan lahir dari sebuah lingkungan yang akademik. Iya, benar. Ya kan? Saya pikir sudah waktunya deh teater-teater kampus untuk memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kemudian menjadi apa ya, teater yang benar-benar nggak cuman bisa menampilkan sesuatu, tetapi juga bisa membuat tradisi kritik seni itu. Tak pikir itu. Jadi selain sibuk menyiapkan pementasan, saya kira juga perlu yang namanya istilahnya kadang-kadang bikin tulisan artikel mengenai seni teater. Itu. Jadi supaya orang akhirnya jadi tahu bahwa ternyata orang teater itu nggak cuman ini ya, nggak cuman pentas ya, bisa ngomong tentang naskahnya siapa, dibikin dulu artikelnya. Kayak misalkan yang mau dipentasin ini, bikin aja dulu artikel mengenai naskah itu, terus kemudian diwacanakan ke publik. Jadi itu bisa jadi sarana promosi untuk pementasan kalian. Nggak kepikiran kan? Itu, dan itu bisa menjadi sarana untuk teman-teman membedah naskah. Hasil bedah naskah dibikin artikelnya dulu. Jadi akhirnya
oh kreativitas di teater itu nggak melulu soal pentas. Iya. Ide bagus. Beberapa universitas di luar pun sudah menerapkan hal itu sebenarnya ya Pak ya. Iya. Semarang itu teater apa ya kemarin Wadas atau apa itu bikin artikel mengenai karena memang sebenarnya memang harusnya kita basicnya akademik gitu ya Pak. Iya. Kalau kan itu bisa dijual tuh ke jurnal juga bisa, gitu kan. Lumayan. Bisa tambah-tambahan. Iya, Nah, kan bisa ngomong soal kompetisi itu tadi. iya, iya. Iya. Jadi anak teater itu nggak mati kreativitas. Iya. Oke, kalian bisa ngomong bahwa wah kompetisi dalam akademik itu kompetisi yang katakanlah ya gitu-gitu aja. Nah, tapi kalian nggak ngejar. Nah, harusnya ngejar juga. Bisa itu lewat kajian naskahnya siapa, terus nanti kemudian ketika produksi itu bisa jadi catatan perjalanan produksi itu ketika dikaji ditulis sebagai jurnal bisa dilihat dari berbagai aspek manajemennya misalnya ya kan aspek artistiknya atau misalnya interpretasinya Iya. itu bisa jadi jurnal semua Iya. dijual pelaku. Iya juga. Iya. Makanya aku berpikir bahwa eman banget kalau kalian hanya sibuk mempersiapkan pentasnya doang. Saya kalau dengan teman-teman di komunitas tuh gitu selalu berusaha. Coba deh bikin aja dulu artikelnya. Jangan terburu-buru untuk pengen langsung latihan. Itu proses. Itu namanya proses pembelajaran. Iya. Itu ada sisi edukasinya, ada sisi pelatihannya. Jadi dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Kayaknya gitu deh. Itu yang belum pernah kepikiran ya. Nanti di teater unik itu bisa tuh dibikin divisi tersendiri yang ngomongin soal itu ya, Pak. misalkan ngomongin soal pengarsipan. Nah, arsip itu penting. Nah, bagaimana cara mengarsipkan sebuah produksi pentas? Nggak cuma foto, narasi dia dalam sebuah siklus atau sebuah perjalanan produksi itu penting jadi catatan. Jadi nanti ketika diserahkan ke pengurus yang baru nih adik kelas atau kemudian ini tradisi ini semakin kuat, itu menjadi buku jebret Seperti skripsi gitu ya. jadi buku catatan tentang arsip dari perjalanan teater unik misalkan 10 tahunan misalnya terus dibandel jadi buku itu bisa menjadi produk kan dijual siapa tahu bisa laku. baru kan nih Ini, Pak. iya. Kalau cuman pementasan habis di foto sama video, iya siapa yang tahu ini apa di 5 tahun berikutnya ini apa sih? Siapa yang mentas kan nggak ngerti. Itu. Ya memang ketika bicara soal arsip itu memang harus dipertimbangkan itu Pak akhirnya untuk Wajib. yang meneruskan dan kita yang melanjutkan gitu kan. Kan sama ini kan ya nyon sewu saya dulu kan berada di dalam situ ya. Iya. Dan saya tahu persis bahwa lemahnya adalah di pengarsipan. Iya. Arsip yang kita pahami sebatas pada LPJ, Dan proposal, administrasi, bersifatnya formal gitu kan. lupa pada catatan untuk membuat narasi. Perjalanan itu ada foto sedang latihan misalnya dibikin catatannya misalkan ini latihan apa, siapa saja yang ada di situ, apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, simple. Hal-hal yang simple itu bisa jadi latihan buat nulis dan nanti ketika teman-teman ada yang pingin atau passionnya pingin jadi penulis bisa itu jadi bahan. Itu. Ini juga bisa jadi naskah juga barangkali. Iya. Jadi bikin naskah itu nggak harus dari sesuatu yang wow gitu. Iya. Dari hal yang sederhana. Ya, itu nanti
perjuangan divisi depan nah. Eh. Masukan dari Pak Ribet ini sangat bermanfaat ini. Oh, banget ini kuliah Iya, 40 SKS nih. Nah, yang belum tentu di apa ya, di teman-teman yang lain dapat gitu. Divisi kajian dan kritik sastra. Itu ya. Jurnalistik gitu, ada divisi jurnalistik gitu kan. Nggak harus jurnalistik Iya. sih, nggak harus bergaya jurnalistik, Oke. tapi berupa catatan harian aja. Oh, oke. Itu sesimpel itu. Kalau jurnalistik kan sudah apa ya, sangat rigid ya, sudah sangat rumit gitu. Kita nggak boleh beropini, kita nggak boleh ini, repot. Tapi kalau catatan harian masih boleh, membolehkan untuk apa ya, memberi ruang untuk beropini. Nah, syukur-syukur misalkan setiap yang ikut di situ itu punya catatan harian masing-masing. Iya, sejarahnya tertulis gitu yang banyak. Jadi satu sesi latihan yang ikut misalkan ada 10 orang nih, berarti ada 10 tulisan satu sesi latihan itu dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi catatan evaluasi untuk keorganisasian juga. Oh, si A kok mandengnya gini, si B kok kayak gini, si C gini. Wah, berarti ini ada persoalan apa ini kan gitu. Metode-metode seperti itu yang kadang kita terlalu fokus dengan hal-hal yang formal itu sampai akhirnya kita nggak. Iya kan? Gitu. Lupa. Iya. Asik loh. Ini sederhana, apalagi kan kan nggak harus berupa buku catatan yang ditulis tangan kan. Kan mereka sekarang anak-anak sekarang kan lebih senang dengan nulis di Media buku media digital. HP media digital lah ya. Nah, itu kan bisa tuh. Kasih dong respon misalnya lewat grup. Catatan itu dikumpulin ya kan. Itu bisa banget. Sekarang mah mudah zaman dulu itu kalau misalkan mau nyatet bikin catatan harus pakai kertas tulis tangan, sekalipun sebenarnya itu jauh lebih efektif sih menurutku catatan tangan itu daripada pakai laptop ataupun gawai ya. Kalau gawai itu kita harus mengolah lagi informasi yang sudah lewat gitu kan. Jadi kelamaan kadang-kala itu. Asik kan? Lu baru di sama Pak Ribut Iya. ini. Iya, gue pikir jadi ketika ditanya bahwa progresnya sudah sampai mana, teater unik gitu, Oke. kita punya catatan, kita bisa jawab. Kalau nggak ada catatan, Iya. ya kan, gimana kita mau ngomong soal progres, ya kan? Dari catatan itu kita bisa ngelihat bahwa oh ini ada pergerakan, ada pergeseran, ada peningkatan atau justru penurunan. Itu akan kelihatan banget. Tapi kalau nggak ada catatan, dasarnya apa coba? Ya kan? Proses latihan aja. Ini sudah berapa lama proses latihan ini? Ini jalan 2 bulan berarti Pak itu Pak. 2 bulan. Iya. Untuk ke depan. Ini terlalu berani sih. Mau pentas naskah berat. Ini kan naskah berat nih. Iya. Setan dalam bahaya tuh naskah-naskah yang lumayan berat loh. Iya kan, yang kemudian diadaptasi itu ya, itu kan lumayan apa ya, naskah-naskah besar hitungannya. Digarap dalam waktu 2 bulan. Ya, intensnya itu 2 bulan Pak. Cuma kalau pembahasannya dari kita mau deal mau bikin pentas ini itu udah 3,5 bulan itu. Oke, Cuma 3 intensnya bulan. latihan itu dari 2 bulan. Dealnya, oh yuk kita pentas itu 3 bulan yang lalu. Oh iya, lama juga ya. Ya. Kenapa kok bisa sampai akhirnya selama itu untuk membuat deal? Yuk kita pentas gitu. Apa yang bikin? Ya itu ada dinamika yang akhirnya menjadi pembacaan ya Pak, pembacaan ke depan akhirnya sampai kita terlalu fokus dalam pembacaan realita sampai kita nggak sadar sebenarnya kita terlalu fokus membaca tanpa sebenarnya belum sadar belum memasuki realitanya itu gitu loh Pak. Kita terlalu fokus sama pembacaan realita sedangkan kita belum masuk ke realitanya itu sendiri gitu loh. Oke. Itu kita kesepakati ayolah apa sih yang membuat ketakutan kita semua dari satu sama lain. Oke lah kita coba
kita coba kasih apa ya, solusi atau apa namanya, pencegahan supaya hal-hal yang ditakuti teman-teman itu tidak terjadi di kedepannya hari gitu. Nah, saya pengen tahu tapi mungkin nanti dijawabnya. Apa sih yang bikin teman-teman akhirnya tertarik untuk mengambil atau bahkan mengadaptasi naskahnya Taufik Al-Hakim itu yang judulnya Setan Dalam Bahaya. Nah, saya pengen ngerti itu tapi sebentar, kita jangan dijawab dulu, kita simak dulu deh satu sajian musikalisasi puisi dari puisinya Sapardi Djoko Damono, Sajak Kecil Tentang Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Mencintai angin harus mencari siut, mencintai air harus mencari rinci, mencintai gunung harus mencari terjal, mencintai api harus mencari silat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma. Mencintai angin harus mencari siut, mencintai air harus mencari rinci, mencintai gunung harus mencari terjal, mencintai api harus mencari jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, cintaimu harus menjelma. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Aduh, usaha lagi seret banget. Tagihan numpuk, modal makin tipis. Aku butuh dana cepet ini. Tenang Din, kamu udah coba ke PT BPR BKK Batang belum? Mereka lagi ada promo bikin FOMO loh. Promo bikin FOMO? Emang ada apa? Ada banyak hal. Salah satunya nih, suku bunga kreditnya cuma 0,67% per bulan flat. Kamu bisa ajukan mulai dari 100 juta dan cicilannya bisa sampai 48 bulan. Tapi cuma sampai 25 Desember, Din. Wah, itu sih solusi banget buat aku. Yuhu, promo bikin FOMO dari PT BPR BKK Batang Perseroda hadir buat kamu yang butuh dana cepat dan ringan. Suku bunga kredit cuma 0,67% per bulan, flat tanpa kejutan. Plafon kredit mulai dari 100 juta rupiah dan angsuran bisa sampai 48 bulan. Buruan, program ini cuma sampai 25 Desember. Jangan sampai ketinggalan, apalagi nyesel di akhir tahun. Langsung aja ajukan ke kantor pusat operasional Jalan Yosudarso, Karangwidoro, Batang. Telepon 0285 391178 atau WhatsApp di 0813 2914 3536. Bisa juga ke kantor cabang terdekat. Cabang Batang Kota, cabang Tulis, cabang Ringsing, cabang Limpung, cabang Bawang, cabang Reban, cabang Wonotunggal, kantor kas Pecalungan, dan kantor kas Pasar Batang.
PT BPR BKK Batang, solusi kredit tanpa ribet. Priye iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian, Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal aja beli bae. Aku ya jajal lo. Internete yo kencenge pok full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po. Iya, streamingnya aman. Main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. wah jos gandos, langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Dan dalam rangka HUT kelima ID Play ada promo spesial. Bayar paket 20 Mbps selama 6 bulan dapat layanan 50 Mbps atau ambil paket 12 bulan dan dapat gratis 5 bulan tambahan. Promo berlaku sampai 20 November 2025. Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Halo, salamnya buat siapa nih Bapak? Salamnya buat Pak Idris. Terus buat siapa ya? Waduh, kok lupa aku mas. Pengen hafal nama-nama warga RKB? Makanya ikutan dong rutinan warga RKB tiap 2 bulan sekali. Catat tanggalnya ya, Jumat 26 Desember 2025 mulai jam 1 siang di rumahnya Mas Ribut Ahwandi, Kuripan Lor Gang 3 nomor 17. Kumpul warga RKB, banyak hikmahnya. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Oke, balik lagi di Koja Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif, dan masih kita obrolkan seputar pementasan yang mau ataupun ya sebenarnya tema kita sih geliat panggung kampus. Nah, ini menarik karena saya ngelihat bahwa geliatnya itu sudah mulai tumbuh dan kayaknya ini menarik. Saya katakan menarik karena gini. Biasanya beberapa waktu lalu ya, ketika ada gawe besar nih, misalkan Pekalongan ada gawe besar, Pekalongan Art Festival misalnya, ini kan kampus-kampus ikut terlibat di situ, ya kan, ikut mentas di situ. Tahun ini saya nggak ngerti, tiba-tiba kayak apa ya, milih mentas sendiri-sendiri di panggungnya masing-masing, di kampusnya masing-masing. Kenapa kok? Apakah mungkin memang itu sudah menjadi akan bangun tradisi baru dalam berteater atau membangun panggung atau gimana? Oke. Jawab apa aku Nas? Mas Dani. Oke, jadi kalau ada beberapa indikasi yang akhirnya pembacaan mengenai kita mau bangun tradisi baru itu sebenarnya enggak sih Pak. Cuman karena memang kita itu lupa mengenai bahwasannya memang nggak terlalu nggak ketika oh iya ternyata nah ke depan itu juga ada Pekalongan, ada PAF gitu kan. Aduh gimana nih, kita kan udah juga ada gawe gitu kan, kita udah kadung gitu ya. Gitu kan. Nah terus aku nggak tahu sih ada tawaran apa nggak sih dari PAF itu. Nggak tahu sih. Ya, itu. Karena mungkin akhirnya dari pihak PAF-nya itu juga karena melihat karena ada gawe sendiri gitu akhirnya kan mungkin akhirnya kan mikirnya wah ini sedang repot nih cuman kalau ada pembacaan mau bangun tradisi baru bahwasannya kita mau bergerak di bidangnya masing-masing untuk mendirikan gawenya masing-masing enggak sih Pak. Tapi bagiku itu penting. Itu penting supaya rame gitu loh. Supaya nggak terpusat hanya di satu titik gitu loh. Jadi kampus itu menurut pandanganku ya, kampus itu harus menjadi wahana untuk mengenalkan kebudayaan dan pengembangan kebudayaan. Ya kan, nggak cuman jadi tempat untuk nongkrong pura-pura kuliah gitu. Enggak sih, kuliah beneran ya kan. Yang pura-pura hanya beberapa orang aja sih. Ya paling ya 5% lah dari keseluruhan mahasiswa gitu kan. 5% itu kecil lah. Ya katakanlah misalkan total mahasiswa di Unikal berapa sih? 4.000. 5.000 ya. 5.000. 5.000. Persennya banyak tuh. Iya kan, 5% ya lumayan banyak ya. Ya kurangilah 1%. Nah itu ya oke. Nah saya kira itu penting untuk membuat tradisi semacam itu, membangun tradisi semacam itu supaya akhirnya satu ada keuntungan bagi kampus. Yang pertama adalah kampus akan dikenal oleh masyarakat, itu bisa menjadi sarana promosi. Yang kedua itu bisa menjadi sarana untuk membangun karakter atau kepribadian dari mahasiswa itu sendiri. Ketika mereka sering terlibat di dalam event atau yang ditradisikan dalam geliat panggung itu, mereka akan banyak belajar apa-apa yang mungkin tidak mereka dapatkan di dalam ruang kelas. Gitu kan, pengalaman, koneksi, terus dan lain sebagainya. Nah setelah itu ketika mereka mau keluar lulus sebagai sarjana, mereka jadi punya kemampuan tambahan tanpa harus pakai sertifikat gitu loh. Itu semakin rame itu saya kira perlu dibangun, bukan untuk pesta-pestanya ya. Panggung itu bukan untuk pesta-pestanya, tetapi untuk belajar mengenai gimana sih manajemen event, gimana sih untuk membuat sebuah katakanlah ini di teater ya, membangun sebuah karakter, gimana sih cara membuat atau membuat trigger supaya orang itu kepo, ya kan. Selama ini kan
saya ngelihatnya teman-teman itu lupa untuk membuat trigger ya. Iya kan? Jadi apa yang membuat orang itu terpengaruh gitu dan pingin banget kepoin pementasan teman-teman gitu kan. Nah itu kan jarang dipikir itu. Akhirnya yang muncul hanya flyer. Flyer nggak bisa bicara apa-apa. Sudah biasa gitu ya. Iya kan, biasa Sudah aja. biasa itu. Iya. Ketika ada sebuah pementasan kita up flyer. Kan pasti flyer, iya sih, flyer itu secara desain mungkin akan menarik. Tapi kan Ketika dia dibantu gitu kan. apa alasan kan? Saya sebagai orang awam pasti akan menanya, kasih aku alasan yang paling menguatkan supaya apa yang membuat saya harus datang ke acara itu. Nah, kan itu, ya kan? Iya, betul. Ya kan, belum kan? Itu penting banget. Itu bagian dari marketing sebenarnya. Ya sebenarnya kalau hal-hal seperti itu branding ataupun propaganda itu kan bisa dibilang kan itu Pak. Itu kan untuk kita sendiri tuh fokusnya tuh justru ke internal, ke mahasiswanya aja, nggak ke lingkungannya aja gitu. Kan Sama itu. memberikan ke publik yang luasnya banget gitu. Padahal kan yang namanya produksi ya jangan dimakan sendiri. Produksi itu ya disajikan ke orang. Ada nggak bakul bakso yang kemudian dia nggak mau jual baksonya? Pasti mau dijual ke orang kan. Dia bikin 100 porsi misalnya. Ya dia harus ngejual 100 porsi itu dan harus habis. Ya kan? Artinya kan berarti kalau sudah bisa menarget, sudah punya patokan saya hanya kuat bikin 100 nih. Ya berarti effort berikutnya adalah gimana caranya 100 porsi ini laku. Terus kemudian dia pakai strategi. Oke, aku ini kayaknya nggak mungkin nih malam ini bisa 100 porsi habis. Kasih promo deh. Itu kan strategi. Oh kasih bonus deh buat yang beli misalkan berombongan misalnya dikasih bonus satu tapi dibungkus untuk oleh-oleh di rumah. Itu kan strategi gitu loh, strategi. Nah maka penting banget anak teater belajar marketing itu penting banget. Siasat seperti itu ya. Iya. Jadi ketika mentas itu nggak cuman dinikmati sendiri, nggak ada bakul some sudah capek-capek keliling terus kemudian dimakan sendiri. Aduh, gitu. Aku mau nanya ini sebenarnya, apa sih alasan yang mendasar bahwa apa sih yang menarik dari naskahnya Taufik Al-Hakim itu bahwa judulnya Setan dalam Bahaya itu kok tiba-tiba itu yang dipilih oleh teman-teman? Oke, kalau dari kenapa akhirnya memilih naskah Setan dalam Bahaya itu karena menurut kami sendiri naskah itu masih sangat relevan ya Pak, walaupun naskah itu naskah besar yang dibuat udah dari lama, udah dari zaman yang dulu, cuman masih relevan sekali ketika dibawakan di era sekarang gitu. Karena bicara soal naskah itu, naskah besar itu memang benar ya yang tadi dikatakan Pak Ribut itu naskah besar. Dan kenapa relevan ya karena naskah Taufik Al-Hakim ini bicara mengenai diri kita sebagai manusia, mengenai moral kita sebagai manusia gitu kan. Nah, ketika dibenturkan dengan hegemoni kebudayaan, maksudnya hegemoni manusia, kebudayaan manusia itu kan akhirnya kita juga belajar mengenai bahwasanya moral manusia itu kan ketika dibenturkan dengan budaya itu apakah menurun atau lebih baik atau gimana sih gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat kita tertarik untuk menggarap naskah itu, memberi naskah itu. Cuman akhirnya dengan pertimbangan lebih relevan dan lebih mengena, akhirnya yaitu ada ide untuk mengadaptasi naskah itu. Oh, diadaptasi ya. Proses adaptasinya berapa lama tuh?
Proses adaptasi itu 1 bulan itu Pak. 1 bulan. Weh, siapa nih yang garap adaptasinya, adaptasi naskah? Karena berhubung saya di sutradaranya Pak. Ini sutradaranya. Oh, dirimu sekalian. Pantesan lancar banget ya. Ya biasanya gitu. Orang yang terlibat di dalam proses pasti akan apa ya? Mau nggak mau akhirnya lebih banyak bercerita banyak hal gitu kan dengan prosesnya itu. Tapi apa ya? Itu naskah dapat dari mana dulu? Itu naskah dapat dari arsip arsip dalam sekretariat Pak. Oh ada ya? Iya, Oh iya di sekretariat ya. Waktu bersih-bersih itu dulu banget sih nemu naskahnya itu. Kok ada naskah apa nih kok? Sajuan dari Mas Windoyo gitu kan. Oh iya. Itu ada tulisan dari atas pojok atasnya itu. Oh iya. Kak Win. Ya terus dibaca-baca kok asik juga Pak. Keinget, baca mentasi naskah itu aja yuk, itu kayaknya asik banget tuh gitu kan. Tapi kalau dulu itu belum sempat kesampaian ya. Jadi ya belum. Aku pengen ngerti, teman-teman tuh masih bangun tradisi diskusi nggak sih kalau di Sekre? Oh, kalau diskusi itu itu Pak. Kita itu masih bangun tradisi itu, cuman beberapa faktor yang akhirnya kadang mulai mengikis tradisi diskusi itu, akhirnya tetap kita bagaimana saat ini kita memperjuangkan diskusi ini harus tetap berjalan karena tradisi diskusi ini sangat baik sekali untuk secara perkembangan per individunya dalam organisasi tersebut gitu kan Pak. Ya nggak cuman individunya juga sih, organisasinya juga organisasinya berkembang. akhirnya juga. Karena ya kalau saya ngelihat bahwa itu yang tradisi yang diskusi itu kan sering waktu itu ketika saya sering ke situ tuh yang saya bangun gitu kan. Jadi ketika misalkan nggak ada sesuatu yang dikerjakan, ya diskusi. Penting banget. Gitu. Bahkan apa nih yang mau apapun bisa didiskusikan. Mau itu naskah, mau itu sejarah teater misalnya, atau misalkan kehidupan di kampus dan lain sebagainya, itu penting untuk didiskusikan. Karena apa? Supaya nanti ini semacam apa ya, untuk membangun terbiasa imajinasi kita itu dihidupkan dari diskusi. Kalau diskusi itu mati, saya nggak otomatis apa ya, teman-teman di teater itu akan mengalami stuck. Nah, dulu itu bahkan hal-hal teknis, katakanlah misalkan hanya untuk sebuah adegan saja, itu bisa satu adegan saja misalkan cuma ngacungin jari gitu. Itu bisa jadi panjang tuh diskusinya. Iya benar. Ngelirik aja itu bisa panjang banget, bisa berhari-hari tuh diskusi soal itu. Karena berpikir bahwa ini ngomongin soal interpretasi, sebenarnya melatih untuk berimajinasi dan bisa menginterpretasikan imajinasi itu. Itu sih, bukan untuk menghakimi, enggak, tapi lebih ke ini harusnya dioptimalkan di bagian ini, kenapa ini. Tapi ada pandangan lain dan lain sebagainya, dan harus ada seperti itu. Harus seperti itu supaya akhirnya teman-teman di teater itu paham betul apa makna dari mereka berteater. Bukan sebatas pengen di atas panggung jadi aktor atau aktris, tapi sesekali mereka harus juga jadi penonton. Penting banget loh. Jadi penonton jangan yang paling depan. Kalau paling depan itu kan berasa VIP gitu kan. Paling belakang. Gimana rasanya menjadi penonton paling belakang yang nggak bisa denger suaranya aktor main gitu. Sementara di sisi kanan kiri berisik aja ini. Tapi nggak boleh kasih ini advice gitu. Pokoknya diem aja di situ. Itu bakal iya ya. Jadi betapa untuk menjadi penonton yang baik itu susah. Apalagi menjadi seorang aktris yang baik atau aktor yang baik. Itu. Iya, makanya penting banget tuh reorientasi pemain itu di situ. Artinya membiasakan untuk menonton dan itu di paling belakang, misalnya paling pojok yang paling rame, jadi
gimana ya caranya supaya aku bisa menikmati pementasan ini, ya. pertunjukan itu. Sementara kanan kiriku rame nih, nggak bisa diem nih, wah ini repot nih, pasti di samping itu apa yang ditonton juga kok nggak menarik ini misalnya. Nah itu nanti akan akhirnya, wah kalau begitu aku pas main jangan sampai gitu deh. Nah itu orientasinya seperti itu gitu. Nah oke. Jadi dirimu jadi sutradara nih ceritanya. Iya, Pak. Di sini. Wah, yang paling sulit untuk menyutradarai, kendala yang paling sulit untuk menyutradarai naskah ini apa? Ini sih, Pak. Apa ya? Mengenai konsep, Pak. Itu hal yang awal yang sampai saat ini pun harus aku bangun di rekonstruksi pikiranku sendiri bahwasanya pencarian konsep yang matang dan yang berdasar dan yang pasti itu kadang mengalami distrik-distrik terutama yang banyak lah pokoknya mengenai konsep itu terutama, Pak. Ya. Konsep apa maksudnya? Aku belum paham. Dalam konsep interpretasi, dalam konsep bagaimana pementasan ini mau dibawakan seperti apa. Oh itu belum selesai juga itu. Oh maksudnya tantangannya kan tadi tantangannya. Oh ya tantangannya ya. Apa yang susah gitu kan ya. Ya hal itu sih, Pak. Konsep itu awalnya sangat susah dan dibenturkan ketika sudah konsep itu apa yang buat susah itu lagi akhirnya bagaimana kita membawakan naskah besar, bagaimana kita tetap bisa menyampaikan makna ini dengan utuh ke diri kita sendiri bahkan dan untuk penonton yang kita sembahkan gitu. Kita bisa merasakan apa yang kita buat dan orang lain juga ikut bisa merasakan ya. Oke. Nah ini berarti nanti untuk apa ya teknik pementasannya gaya apa yang mau diambil, absurd kah, surrealis kah atau realis kah? Kita pakainya surrealis, Pak. Surrealis. Iya. Komedi tragedi atau gimana? Oke, kalau kita tetap ngandelin filosofis tapi tetap ada komedinya gitu sih, Pak. Komedi otentik gitu ya bahasanya ya atau gimana. Oke. Nah, paling bahaya tuh komedi, bermain komedi itu. Benar. Karena kadangkala kita maksudnya komedi tapi penonton nggak nangkep. Iya benar. Iya kan? Kalau komedi yang sengaja dibuat itu memang kadang kering kan? Nggak lucu gitu. Kering kan? Iya. Nah, itu dia bahaya tuh. Kalau misalkan spontan juga nanti lepas dari naskah. Iya. Kan? Itu ngeri itu. Itu memang itu sih, Pak. Dan gini, itu kesusahan itu teknisnya itu ya itu bicara mengenai naskah absurd itu kan ini kan naskahnya justru ketika aku baca malah absurd gitu kan. Absurd banget. Iya, karena setan ini berada filosofis. gitu kan, ada setan gitu kan. Terlepas dari bahwasanya pertanyaan apakah setan itu ada itu dalam naskah ini setan itu ada gitu kan. Nah, itu sangat absurd sekali gitu kan. Nah, hal-hal itu akhirnya kan kita ketika absurd dipentaskan itu jatuhnya pasti ya lucu atau komedi dan apa aneh gitu kan Pak, akhirnya kan Pak. Nah, apalagi ini pada saat misalkan ada satu adegan katakanlah si aktor misalnya menerima telepon dan tidak ada suara yang di ujung telepon lain. Itu pemain harus benar-benar cerdas loh itu. Misalkan, halo, selamat pagi, dengan siapa ini? Iya. Hah? Oh, Iya. Itu nggak gampang loh. Imajinasinya itu ya Pak ya. Itu nggak gampang. Apa? Sedang sibuk. Wah, iya saya sedang sibuk nih. Ya misalnya, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Membangun theater of mind itu penting banget gitu ya. Meskipun apalagi bermonolog kan. Yang namanya pentas itu kan pasti ada bagian ketika dia sekalipun dia itu drama ya pasti ada bagian dia bermonolog ya kan pada saat dia sendirian ngobrol sendirian itu susah loh. Tidak semua aktor sanggup, tidak semua aktris mampu. Perlu dipikirkan tuh di bagian itu yang terus kita kaji ulang. Ya bener tuh bener.
Iya kan? Iya betul. Iya kan? Iya, Baru mikir tuh. Iya. Baru mikir. Pas adegan itu kan tidak ada lawan dialognya gitu kan. Akhirnya kan biasanya kecenderungannya nih ya, kecenderungan yang dilakukan oleh aktor ataupun aktris, dia seolah-olah sedang bicara sama penonton. Iya. Padahal dalam naskah nggak ada tuntutan itu. Iya. Iya kan? Nggak ada tuntutan untuk sedang ngobrol. Ini bukan lenong loh ya, gitu loh. Kalau lenong monggo silahkan, itu memang konsepnya begitu. Ada saut-sautan dengan penonton. Ketoprak itu kan juga. Iya. Nah ini ketika mau dan saut-sautan dengan penonton juga hati-hati. Iya. Ketika nyautnya beda, kita gimana cara balesnya? Susah kan? Sementara naskah kesini nih. Oke, boleh nggak kita misalkan nyamperin aja dulu deh, atau ngerespon dulu. Oke, mungkin bisa, tapi kan hati-hati juga. Ini gimana caranya balik ke naskah? Ini ngomong soal komedi kan. Nah, ini komedi kadang-kala di situ yang paling bahaya. Begitu ada yang ketawa nih, biasanya nih penonton ketawa nih. Nah, aktor sudah berubah tuh biasanya ekspresinya. Dia ngerasa menang. Lucuan gue dimakan lah. Iya kan? Iya kan? Sudah ekspresinya tuh langsung berubah tuh. Tiba-tiba dia akhirnya ngelucu, ngocol gitu. Padahal dalam naskah nggak ada tuntutan bahwa kamu harus ngocol. Iya. Naskah ini itu naskah komedi, cuman tetap harus ada lah itu. Tantangan kita itu naskah ini tuh beberapa banyak teman-teman itu akhirnya menggarap dengan ya tetap akhirnya ada komedi yang di situ sebenarnya bisa untuk ditunjukkan. Cuma akhirnya beberapa komedi itu akhirnya harus jadi hal yang perlu kita perhatikan karena jangan sampai menghilangkan nilai filosofis dari naskahnya gitu. Karena akhirnya ketika kita walaupun naskah itu ada komedinya, tapi ketika kita fokus selalu dengan komedinya, akhirnya kadang menghilangkan part-part yang sebenarnya filosofinya itu, Bang. Dan biasanya ya naskah-naskah besar itu komedinya komedi satir. Iya benar. Gak main di satire itu nggak gampang. Iya benar. Nggak gampang loh. Kalau sarkas ya main aja kayak stand up itu kan sarkas ya kecenderungannya. Oke. Gampang tuh sarkas kayak gitu. Tapi kalau satir itu halus. Jadi komedi satir itu bikin orang itu nggak langsung ketawa biasanya. Berpikir. Gitu. Ada kata-kata yang kayak inilah film, pernah nonton film Alangkah Lucunya Negeri Ini nggak? Belum. Bang. Itu yang main Reza Radian itu satir banget. Ada satu adegan yang menarik menurutku di film itu ketika siapa Asrul yang jadi siapa tokoh itu muluk dengan siapa itu. Nah itu ada dialog bahwa dia ngomong bahwa lo nyuruh gue jelasin pendidikan, sementara gue sendiri nggak yakin bahwa pendidikan itu penting. Si tokoh itu ngomong lo nyuruh gue jelasin pentingnya pendidikan, sementara gue sendiri nggak yakin bahwa pendidikan itu penting. Terus apa coba jawaban si tokoh muluk? Ya itulah gunanya pendidikan. Apa? Supaya kita jadi tahu bahwa ternyata pendidikan itu nggak penting. Kan nggak asik banget tuh. Teng gitu. Wah, dapet tuh, ngehook banget tuh. Terus iya kan? Terus ada lagi adegan ketika si Muluk dan kawan-kawan berhadapan dengan anak-anak kecil yang jadi pencopet itu. Benar berarti naskah filmnya itu. Iya kan? Pernah. Bang, gimana orang pendidikan kalau nyopet gimana caranya, Bang? Nyopetnya terlalu sih. Terus si Asrul itu yang main Asrul Dahlan itu dia bilang bahwa kalau orang pendidikan itu nggak nyopet, mereka nggak nyopet. Cara mereka nyopet itu dengan korupsi. Wah, kalau gitu keren dong Bang jadi korupsi. Hidup koruptor kan, itu satir banget. Itu
nggak ada yang ketawa di dalam adegan itu, ya karena film kan. Iya. Tapi itu asik banget. Aku ngerasain, ini loh yang namanya komedi satir. Iya. Nah, nggak gampang loh bikin dialog kayak gitu. Butuh kecerdasan di situ. Kalau cuman banyol aja, ya siapapun bisa. Itu. Aku aja belum sempet bikin belum sanggup bikin naskah-naskah komedi. Terlalu berat komedi itu. Berat banget karena daya imajinasi kita harus luar biasa. Iya, harus luar biasa. Gila. Nah, ini berarti yang main nanti teman-teman sendiri di Teater Unik semua. Teman-teman sendiri. Ini ditonton untuk umum nggak sih? Dibuka untuk umum? Dibuka untuk umum. Rencana di mana? Di GOR Pak, kita Pak. Gor Jetayu. Oh, Gor Unikal. Pikirku Gor itu Jetayu. Gor Unikal itu sebelah mana sih? Oke, Gor Unikal itu jadi sebelah mana? Sebelah tadi salah depan Unikal. Pasti Pak, itu kan depan Unikal ada gang. Enggak. Iya, ada gang sih. Ada jalan lah ya di situ. Gang sebelah Moksa itu. Oh, gang sebelah Cafe Moksa itu. Masuk sedikit sekitar 50 meter lah. Nggak sampai Iya, lah. nggak sampai 10 meter ya 10 meter ya 10-15 lah ya 10 meter lah itu nanti ada gerbang untuk menuju ke GOR. Oh, yang di kompleks ini dekat iya, kompleks berdekatan di Rusunawa Unikal itu. Oke. Serbaguna. GOR ya. Target penonton berapa? Oke, target penonton itu kita untuk saat ini 400 ya. Wow. Itu kan target ya, Pak. Angan-angannya gitu ya. Kenapa? Kenapa jadi gitu? Kayaknya ini pesimis banget. Enggak. Kenapa bisa pasang target segitu banyak? Karena apa ya, Pak? Teater Unik itu udah lama nggak pentas ya. Stupen. Lama banget loh. Februari. Setahun ya. Setengah gitu. Setengah tahun. Ya lumayan lah. Lumayan lama banget ya. Iya sih, memang makanya sering-sering bikin pentas kecil. Supaya itu sebagai sarana latihan aja. Bukan untuk ditonton banyak orang, tapi minimal bikin, kan pentas itu kan nggak selalu harus di dalam gedung. Terus kemudian di misalkan bikin perform art ya, atau happening art gitu ya. Nggak harus apresiasi, nggak harus pakai panggung. Misalkan tiba-tiba dulu itu pernah tuh saya lakukan kayak gitu. Teman-teman saya suruh saya kasih peran, katakanlah kamu jadi ini ya, kamu jadi misalkan kamu jadi seorang tua yang nyari cucunya di kampus, terus tapi dia lupa nama cucunya siapa, dan pokoknya gitu dia linglung gitu. Nah terus kemudian yang lainnya jadi apa. Saya suruh mereka untuk berperan di kampus sambil keliling gitu. Itu bisa jadi tontonan yang menarik juga. Pendalaman karakter itu juga harus melatih kepercayaan diri. Ya banget. Mental dapat Mental. banget. Jadi ketika sudah ketemu sama ini, mau nanya ini. Nah, dan dia make up. Oh, berarti asli pentas itu. Pentas itu nggak harus dipanggil. Mentas di ini beneran di kehidupan nyata, sampai ke pos satpam, sampai ke resepsionis gitu. Dan itu dia harus menjadi kakek beneran kalau kemudian si temennya atau si satpam yang atau siapa yang mengenalinya terus kemudian loh ini ngopo sih ini, nah itu sudah berarti kamu gagal jadi aktor. Asik juga itu metodenya. Iya kan? Pendalaman karakter, hal-hal yang
dari dulu itu sebenarnya metode dulu itu bagus juga akhirnya. Cuma ketika dibenturkan dengan era sekarang, nah kita yang perlu kita pikirkan hanya bagaimana kita mengombinasi gitu kan akhirnya. Betul. Jangan sampai kemudian apa ya istilahnya ketika misalkan ada salah seorang yang jadi kakek-kakek itu atau nenek-nenek itu dikenali oleh siapapun yang dikenal, itu. iya. Karena itu masih di dalam lingkungan sendiri kan. Iya. Nah, gimana caranya orang itu nggak ngenali dia? Artinya kan nggak cuman dalam bentuk rupanya saja, kebiasaan-kebiasaan, cara jalan, cara megang barang, cara menuding, cara melihat, cara bicara. Sampai nggak dikenali, wah itu baru keren. Kalau masih dikenali, pasti kan jadinya pura-pura doang. Iya. Itu. Itu metode tuh. Metode. Wah. Yang Mungkin juga bisa diterapkan. Bisa banget. Sebenarnya metode itu tuh udah dari lama itu ya Pak ya. Banget. Orang-orang teman-teman dulu Diterapkan itu kembali ya. teman-teman dulu itu pakai metode itu karena memang metode itu sangat efektif kan Pak itu. Iya. Nah gimana? Saya mau masuk lagi. Kalau dulu gitu ya. Aduh kalau kerja kayak gitu sih Pak. Kalau mau jadi pembina bayangan juga kan nggak mungkin juga gitu. Capek di ongkos ya. Gitu kan. Iya boleh sih ya. Kalau dikendaki ya. Nah nunggu sih, aku nunggu suratnya aja. Nah 400 penonton. Nah kira-kira kalau ada tiket nggak sih? Ada tiket Pak. Berapa? Kita presale-nya itu 10.000 Pak salah satunya itu. Apa yang buat kalian nggak terlalu pede banget sih 10.000? Nominalnya ini aduh gimana? Kenapa? Karena akhir bulan atau apa gitu? Nggak 10.000. Karena faktornya banyak sih Pak. Dari ya itu yang tadi itu kita yang kita bawakan itu naskah yang berat, bukan akhirnya kita kurang percaya diri untuk akhirnya sanggup membudgeting dengan nominal gede, cuma karena kita emang lebih fokusnya ke karena untuk mengumpulkan masa lagi untuk mengepakkan sayap unik lagi gitu loh. Ini unik banget lagi ya. Kita lebih fokus ke situ dan faktor lain juga karena melihat wah intensitas kegiatan di Pekalongan sekarang event itu wah banyak itu kan dari yang tadi Pak Ribut bilang gitu kan. Oke. Ini saya kemarin sempat nggak teman-teman kepikiran bahwa gimana caranya apa ya istilahnya kan ini kan naskah besar, ditulis oleh seorang sastrawan besar dari Mesir gitu kan. Selain Najib Mahfud gitu kan, dia kan sezaman dengan Najib Mahfud gitu. Nah, kepikiran nggak pada waktu kemarin itu ya untuk mengenalkan siapa itu Taufik Al-Hakim? Nggak kepikiran tau? Sebenarnya, nah ini dia. Aku kadang-kala yang paling tak sayangkan di situ di teman-teman di teater, entah itu kampus, entah itu teater apa kampung ya. Nah kecenderungannya adalah ketika bikin sebuah garapan, mereka lupa untuk mengenalkan terlebih dahulu siapa yang nulis naskahnya, ya kan? Itu kan untuk bisa jadi alasan orang untuk datang. Juga bisa menjadi apresiasi sendiri pada penulis. Betul. Nah akhirnya ini karyanya siapa? Taufik Al-Hakim. Siapa sih Taufik Al-Hakim? Ketahuinya kan orang Pekalongan. Kayaknya Taufik Al-Hakim itu yang aku kenal orang Kregon misalnya. Atau orang Klego. Atau Sugewaras. Ternyata bukan, ternyata orang Mesir. Wah, orang Mesir. Wah, ini pasti keren. Nah, itu. Itu. Ya kan, jarang. Aku soalnya ketika lihat flyer yang teman-teman sebar itu,
kok nggak ada keterangan ya siapa Taufik Al-Hakim ya. Kenapa hanya disebut bahwa ini adaptasi naskah dari naskah Setan Dalam Bahaya karya Taufik Al-Hakim. Kan tidak semua orang ngerti Taufik Al-Hakim itu siapa. Apalagi ya nyun sewu, publik Pekalongan belum begitu akrab dengan karya-karya sastra di luar ya ya sebenarnya punya tradisi sastra, cuman belum begitu mengenal karya-karya sastra yang basisnya adalah akademik, ya kan. Nah rata-rata Pekalongan tuh punya tradisi sastra hebat loh ya. Salah satunya adalah Barzanji misalnya. Barzanji. Itu kan karya sastra. Diba atau apa, tapi orang Pekalongan ngertinya itu seolah-olah adalah sebuah tradisi ritual dalam agama. Sebenarnya itu membaca karya sastra gitu loh, yang dilakukan, yang dilantunkan bersama-sama, itu keren. Itu tradisi sastra yang keren. Itu bisa jadi pementasan drama tuh. Belum pernah kepikiran kan Al-Barzanji dipentasin. Al-Barzanji gitu. Al itu Nas. Itu pasti yang nonton banyak kalau Pekalongan. Karena udah Iya. Iya. Bikin aja. Al-Barzanji pementasan. Iya. Al-Barzanji menarik itu Nas. Iya, jadi nanti sambil dibaca di part-part itu, terus kemudian ada adegannya. Terus kemudian begitu ada sholawatnya itu terus diselingi dengan puisi yang mencoba menginterpretasikan dari makna itu. Dahsyat. Janji tuh Nas. Ke depan tuh. Dari hal sederhana yang tadi dibilang Farid itu rahasia itu bisa dari hal sederhana. Iya, artinya kalau kita baca berangkat dari apa yang sudah dikenal oleh masyarakat, saya yakin gampang untuk merangkulnya gitu. Membuat triggernya gampang. Kalau belum dikenal ya gimana caranya kita ngenalin dulu gitu loh. Gitu. Baru kepikiran ya. Ayo kapan garap? Tawaran. Iya. Siap bantu deh. Kalau dibolehin. Dalam gitu. kurung kalau dibolehin. Oke. Nah, ini sudah menit ke 50. Nah, ini 10 menit ke depan nih kita selesai obrolannya. Nah, saya ingin tahu apa yang membuat saya jadi ngerasa teryakinkan bahwa pementasan ini amat sangat sayang kalau dilewatkan. Oke. Apa yang membuat teman-teman atau Pak Ribut sendiri harus datang dan ketika tidak menonton sangat disayangkan untuk ketika melewatkan ya Pak? Karena interpretasi naskah ini dengan naskah Setan Dalam Bahaya karya Taufik Al-Hakim dengan bentuk adaptasi yang kita bikin itu mungkin sangat relevan untuk teman-teman yang harus ketahui, karena ini kita kita membawakan lagi makna dari apa yang pengen disampaikan oleh Taufik Al-Hakim dengan kemasan dan dengan pendukung yang beda dan lebih relevan di kondisi dan situasi saat ini, Pak. Itu ya. Udah gitu dong. Iya, karena takutnya spoiler. Oh gitu. Takutnya nyepil ya. Iya. Nggak bisa ngerem sih kita. Oh gitu ya. Pokoknya ditunggu aja teman-teman. Ditunggu, bikin penasaran ya. Oke deh. Oke. Aku penasaran sih terus terang. Pengen ngerti sih permainannya seperti apa. Hal itu. Karena apa ya? Semakin kesini semakin banyak ya istilahnya daya dukung teknologi semakin memudahkan teman-teman untuk membuat pementasan dan semakin apa ya ongkosnya biayanya juga nggak begitu mahal dengan teknologi bantuan teknologi itu. Tapi apakah nanti akan seperti itu pementasannya? Nah
Saya kira Anda yang mungkin berada di Kota Pekalongan terutama dan sekitarnya sangat layak lah ya untuk bisa hadir di pementasan apa judulnya? Setan awas setan ada manusia. setan awas ada manusia. Iya. Kapan tuh? Tanggal 28 November 2025. Oke, 28 November 2025 malam Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Wah, Iya. pas banget tuh. Jumat itu pada libur biasanya. Iya, Aduh, ini hari Jumatnya buat nonton, minggunya buat istirahat. betul. Gitu kan. Pas banget ya. Kenapa nggak malam minggu aja? Malam minggu. Biasanya kalau malam minggu itu sih Pak. Pada ngedate ya, pada ngedate ya. Iya. Ada yang ngedate terus semisal kadang malam minggu cuaca tidak mendukung. Malam sakral itu kan. Biasanya sakral malam lah. minggu itu. Oke. Weekend. Apalagi ini bulannya gitu. Tapi kalau ini sih kayaknya hujan nggak ngefek ya, karena di dalam Iya, ya. dalam itu. Itu kan karena seperti apa? Kalau hujan udah malas berangkat. Iya, gitu sih. Oh Pak, iya, ininya. biasa gitu. Mulai pukul berapa berarti waktunya? Kita open gate mulai pukul 6. 6 sore. Iya, 6 sore. Oke. Karena ada pementasan juga dari teman-teman. Iya. KM lain gitu. Oke. Oh, ada ini juga pementasan dari UKM Seperti lain. panggung apresiasi gitu. Is keren. Ini keren nih. Saya harus nonton nih kalau gini. Iya, harus nonton ini, Pak. Oke. Buat teman-teman juga ini. Teman-teman kenapa? Harus Wajib ya. nonton juga. Iya. Oke deh. Oke deh. Thank you ya. Kalian berdua sudah mau hadir meluangkan waktu menyediakan hadir di sini di tengah-tengah kesibukan kalian untuk mempersiapkan pementasan yang cuman seminggu lagi ya. Iya, Pak. Oke, saya akan hadir. Bukan karena sudah diundang, tapi karena saya penasaran pengen nonton. Beneran aku pengen nonton. Saya lagi seneng banget nulis tentang pementasan dan harapannya saya bisa menuliskan pementasan kalian dengan narasi yang bagus. Itu yang paling penting. Semoga pementasan kita bisa menjadi ruang untuk akhirnya Pak Ribut ini lebih mempercantik ya tulisannya itu ya. Iya, itu yang paling penting karena kadang-kala kalau sudah nonton pementasan itu ya, aduh kok kayak gini, apa ya yang mau saya hadirkan apa yang saya mau ini. Saya masih punya utang beberapa pementasan yang saya tonton ini belum saya tulis nih narasinya untuk biasa kan diposting di Kompasiana kalau aku karena lumayan itu ada cuannya juga sih. Kalau saya udah dapat situ. Nah, itu prosesnya lama. Oke, thank you dan kawan, itulah obrolan kita malam hari ini di Koja Sastra. Ketemu minggu depan bersama kawan-kawan dari Tadris Bahasa Indonesia dari UIN Gus Dur yang mau bikin pementasan, makanya kan rame kan kampus nih. Iya lagi rame makanya Tadris Bahasa Indonesia UIN Gus Dur juga mau bikin pentas. Mereka sudah menghubungi Koja Sastra, menghubungi saya supaya kapan nih dijadwalkan. Oke, minggu depan gitu saya jadwalkan. Nah, minggu depannya lagi masih ada lagi sampai kemudian ada teman juga dari penulis dari Kota Pekalongan sendiri, teman-teman dari SMA Bernardus juga sudah mulai booking. Iya, sudah mulai booking untuk iya, Koja Sastra udah mulai laku nih. Ya sebenarnya bukan hanya untuk promo ya, tetapi di sini ngobrol lebih dalam dan saya kira juga penting banget publik jadi lebih tahu bahwa ternyata kita itu banyak keistimewaan yang terpendam di Kota Pekalongan ini. Thank you. Kita jumpa minggu depan di kesempatan yang sama di Koja Sastra. Bye bye.
Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.